suara khas, lontara, dan mencerminkan nilai budaya seperti siri Nabace. Meski masih digunakan, bahasa ini mempunyai atau memiliki tantangan terhadap pelestarian akibat modernisasi. Di sini kami mencoba mengimplementasikannya dengan model lama menggunakan RAJ untuk mendukung kemampuan memahami bahasa Bugis dan menerjemahkan bahasa Bugis. Intinya kami mengevaluasi sejauh mana model ini bisa bekerja baik dalam konteks memahami ataupun menghasilkan hasil yang relevan. Tetapi dari hasil percobaan ada dua perbedaan yang sangat jelas di antara dua model yang diuji. Yang pertama itu lama 3.21b dan yang kedua lama 318b. Dari situ kami mengamati kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun hasil yang kami temukan, model lama 3.21b hasilnya itu kurang memuaskan. Karena model ini kesulitan untuk memahami konteks data yang kami berikan. Akibatnya, output yang dihasilkan sering keluar dari topik atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa terjadi? Karena model ini berukuran kecil. Model 1B memiliki 1 miliar parameter yang membuatnya kurang mampu menangkap pola sempurna dalam bahasa, apalagi ketika berhadapan dengan bahasa asing dan konteksnya kurang spesifik. Dan kemungkinan kurangnya pelatihan dan domain yang tepat. Apabila model ini tidak dilatih dengan data yang relevan atau kualitas tinggi, kemampuan dalam memahami konteks itu juga terbatas. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Landa dengan NPM 223518189. Kali ini saya akan membahas model kedua yang kami gunakan untuk proyek penerjemahan bahasa daerah Bugis Bone. Model kedua yang kami gunakan yaitu model lama 3.18 billion parameter. Tentunya lebih jauh besar dibandingkan model sebelumnya yaitu 1 billion parameter. Model ini sudah dirancang untuk menangani tugas yang lebih kompleks, termasuk penerjemahan bahasa, pemahaman konteks, dan generasi teksnya yang lebih kaya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model yang kami gunakan, yaitu kelebihannya yang pertama, kemampuan menangkap pola yang lebih kompleks. Model ini tuh mampu menghubungkan antar kata-kata dalam konteks yang lebih dalam. Hal ini menjelaskan kenapa model yang kami gunakan ini dapat menghasilkan terjemahannya per kata yang lebih akurat dibandingkan model 1 billion. Kemudian yang kedua, pemahaman yang lebih baik terhadap struktur bahasa yang kami berikan. Model ini sudah cukup besar untuk memahami struktur tata bahasa dengan kalimat sederhana hingga menengah. Namun untuk konteks yang sangat spesifik atau kompleks, model ini masih bisa mengalami sedikit kesalahan dalam menyusun kalimat. Kemudian kemampuan generasi yang lebih baik. Dengan parameter yang lebih besar, model ini memiliki fleksibilitas untuk menangani berbagai jenis data dan masukan. Jikalau dibandingkan model yang kami gunakan, yaitu sebelumnya 1 billion parameter, model 8 billion parameter ini lebih baik dan lebih baik dalam menghasilkan outputnya yang relevan. Kemudian kekurangannya dari model yang kami gunakan yaitu 8 billion parameter itu yang pertama, masalah pemahaman konteks yang mendalam. Walaupun lebih baik daripada 1 billion parameter, model itu masih mengalami kesulitan memahami konteks yang mendalam atau sangat spesifik. Hal ini dapat terlihat dari hasil yang menunjukkan bahwa model ini agak keluar konteks saat menghasilkan kalimat yang lengkap. Nanti kami akan mencontohkannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kekurangan selanjutnya ketergantungan pada data pelatihan. Model ini meski lebih besar tetap bergantung pada data pelatihannya. Jika data pelatihannya tidak cukup mencakup variasi bahasa asing atau bahasa yang kami berikan yaitu Bugis Bone, tentu hasilnya bisa sedikit menyimpang. Kemudian terakhir,
kekurangan dari 8 pilihan parameter ini tantangan dalam mengatasi nuansa bahasa. Dalam penerjemahan, memahami nuansa budaya, idiom, atau makna dari suatu bahasa seringkali sulit untuk model generatif, termasuk model ini. Hal ini menjelaskan kenapa terjemahan perkataannya udah bagus, tapi kalimatnya utuh masih kurang akurat dalam beberapa kasus. Seperti yang contoh nanti akan kami tampilkan. Jadi kenapa model 8 billion ini lebih baik? Karena kapasitas memorinya tentu saja lebih besar dari yang 1 billion parameter. Jadi dapat menyimpan memproses pola bahasa yang lebih kompleks. Jadi selain itu dengan ukuran ini juga model 8 billion parameter ini lebih mampu beradaptasi dengan variasi data yang kami masukkan atau data yang kami berikan. Namun untuk mencapai performa terbaik atau kesempurnaan, model ini tetap membutuhkan pelatihan tambahan atau fine tuning pada data yang lebih relevan dengan tugas tertentu seperti penerjemahan bahasa asing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Divan Nursiandra. Saya akan mendemokan translate atau kami kan proyeknya yaitu menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Bugis. Jadi di sini saya akan mendemokan untuk uh, pengimplementasiannya. Di sini kami menggunakan database Bugis. Di sini berisi banyak dataset. Mungkin ada 20 dataset yang masing-masing data itu berisi sekitar 45 baris. Jadi eh, di sini menggunakan model 3.1 dengan 8 billion parameter. Di sini kita coba aja terjemahkan kata. Di sini kita akan mulai dari kata. Mungkin kita ada kata laut dalam database yang kita dataset yang kita buat. Mungkin langsung aja kita cek. Nah, ini langsung muncul tasi dalam bahasa Bugisnya. Mungkin lanjut kita misalnya terjemahkan kata lihat. Lihat juga sudah ada dalam database yang telah kami buat. Nah, kita. Nah, lihat. Lihat itu sama dengan ita. Kemudian untuk terjemahan kalimat kami melihat laut. Akan coba untuk kalimat. Nah, kalau untuk kalimat dia memang agak keluar jalur seperti yang kita lihat. Saya menginginkan kami, maka si modelnya merubahnya menjadi kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk kalimat ya, terjemahkan. Nah, coba kita lihat apakah bisa kami lihat bulan. Nah, seperti ini. Dia akan keluar jalur kalau untuk kalimat. Kenapa begitu? Karena model ini belum di fine tune atau belum dilatih sehingga dia belum mengerti tata bahasa dari Bugis tersebut. Jadi untuk lama 3.1 dengan 8 billion parameter
untuk kata bisa kita gunakan, namun untuk kalimat kurang efektif. Karena lama 3.1 ini belum bisa mengikuti tata bahasa dari Bugis tersebut. Atau mungkin masih keluar jalur lah, masih menggunakan database luar selain database yang kita dataset yang kita gunakan. Baik, untuk percobaan yang lama 3.2 dengan satuan billion parameter, kita coba saja untuk terjemahkan kata ya. Nah, kita ulang saja seperti yang tadi. Kita lihat laut, apakah dia bisa untuk menerjemahkannya. Harusnya tidak bisa. Kenapa? Karena parameter yang digunakan terlalu sempit. Nah, sehingga oh iya, untuk lama 3.2 ini masih belum bisa berbahasa Indonesia. Jadi harus kita gunakan bahasa Inggris termasuk datasetnya. Jadi mungkin itu belum bisa untuk kita gunakan karena kami juga belum membuat data tersebut. Nah, coba kita ulang lagi. Eh, lihat. Wah, salah. Nah, tuh. Dia bisa berbahasa Indonesia. Namun dia malah keluar konteks. Di sini saya mau dia menerjemahkan kata. Lihat. Namun dia malah membuat apa dari kata apa sinonim dari kata lihat. Mungkin maksud dia di sini menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, mungkin dari bahasa baku ke bahasa yang tidak baku atau mungkin sebaliknya. Mungkin untuk analisis singkatnya untuk ini model lama 3.21 billion ini belum bisa untuk digunakan dalam terjemahan atau mungkin ya terjemahan menggunakan teknik RAG. Kenapa? Karena dia butuh dataset yang besar dan sangat besar hingga dia dapat memahami eh, konteks yang kita gunakan, yang kita sediakan, yang kita inginkan ya. Jadi butuh resource yang besar untuk melatihnya, butuh eh, resource yang besar untuk membuat datasetnya sehingga lama 3.21 B ini dapat efektif kita gunakan dengan teknik RAG untuk menerjemahkan. Kemudian untuk yang lama 3.18 billion parameter sudah memiliki parameter yang cukup luas sehingga dapat memahami konteks yang kita mau. Namun karena kurangnya data yang kita sediakan, jadi dia masih eh, hanya sekedar eh, menyamakan aja. Jadi misalnya kita mau kata apa, dia akan memberikan apa yang sama dengan kata tersebut. Sehingga untuk kalimat dia masih belum efektif karena dia masih eh, kadang keluar konteks. Jadi eh, teknik apa namanya dataset yang kita berikan tidak sepenuhnya digunakan sama dia karena mungkin dia tidak memahami. Jadi untuk solusinya tersebut yaitu memfine tune model tersebut dan memberikan dataset yang lebih besar atau mungkin lebih lengkap, lebih kompleks sehingga kita si model tersebut dapat memahami apa yang kita mau. Juga eh, model tersebut bisa kita gunakan menggunakan teknik RAG, namun untuk datasetnya kita semisal ada sesuatu yang ambigu, maka kita harus sediakan yang ambigu bagian misalnya bisa kan. Bisa itu bisa dalam kata kerja atau bisa dalam eh, racun. Nah, jadi kita harus sediakan konteks dalam racun dan konteks dalam kata kerja. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi yang saya lakukan untuk mendemokan dari lama
3.21b dengan lama 3.1b. Mungkin saya bisa berikan sedikit saja. Nah, ini dataset yang kami gunakan. Ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalia Sadrina, NPM 223510640. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang hasil analisis dari kedua model yang sudah didemokan sebelumnya. Nah, di sini saya dapat menganalisis penyebab masalah dari yang kami dapatkan dari kedua model yang digunakan, yaitu model lama 3.2 dengan parameter 1 billion dan lama 3.1 dengan parameter 8 billion. Nah, untuk lama model 3.2 1 billion itu saya kilas balik lagi, masalahnya itu model ini nggak bisa sama sekali memahami konteks dari data yang diberikan. Nah, outputnya pun yang didapatkan pun sangat berbeda jauh atau dihasilkan sangat jauh dari yang diharapkan. Nah, kemungkinan penyebabnya itu yang pertama itu ukuran model terlalu kecil. Nah, model dengan parameter 1 miliar ini mungkin terlalu kecil untuk menangani tugas penerjemah yang kompleks, terutama jika bahasa sumber dan target memiliki struktur yang berbeda. Lalu selanjutnya kurangnya data pelatihan. Mungkin model ini belum dilatih dengan cukup data bilingual yang berkualitas tinggi, sehingga kesulitan dalam memahami nuansa dan konteks bahasa. Lalu selanjutnya RAG tidak optimal. Di sini implementasi RAG mungkin belum cukup efektif dalam menghubungkan informasi dari basis pengetahuan dengan input pengguna. Lalu untuk model selanjutnya, model yang kedua 3.1 dengan parameter 8 billion. Nah, kemungkinan hasil dari demo tadi yang bisa kita lihat itu terjemahan perkataannya itu cukup baik. Tetapi jika kami mencoba menerjemahkan kalimat secara keseluruhan itu masih keluar dari konteks. Nah, didapatkan kemungkinan penyebab dari masalah itu. Yang pertama itu fokus pada terjemahan kata. Nah, model ini mungkin terlalu fokus pada terjemahan kata per kata, sehingga mengabaikan struktur kalimat dan konteks yang lebih luas. Lalu yang kedua itu kurangnya pemahaman konteks. Meskipun lebih baik dari model sebelumnya, model ini mungkin masih kesulitan dalam memahami konteks yang lebih kompleks seperti idiom, sarkasme, atau nuansa budaya. Lalu yang ketiga itu RAG belum sempurna. Mungkin implementasi RAG masih perlu disempurnakan untuk memberikan konteks yang lebih relevan. Nah, lalu solusi yang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah dari yang kami dapatkan. Yang pertama itu kami meningkatkan ukuran model. Yang pertama itu mempertimbangkan model yang lebih besar. Mungkin dengan model yang dengan parameter yang lebih banyak memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami bahasa dan menghasilkan teks yang berkualitas. Lalu mengeksplorasi model-model yang sudah di fine tune. Maksudnya di sini mungkin dari beberapa model lama yang lain sudah di fine tune khusus untuk tugas penerjemahan. Sehingga dari model-model lain mungkin bisa memberikan hasil yang lebih baik tanpa perlu pelatihan ulang yang ekstensif. Lalu solusi yang kedua yaitu perbaiki kualitas data pelatihan. Nah, yang pertama itu gunakan data bilingual yang berkualitas tinggi. Maksudnya yang di sini data pelatihan itu mencakup berbagai bahasa, domain, dan tingkat formalitas. Lalu yang kedua itu mempertimbangkan data yang sudah diproses. Misalnya di sini adalah data yang sudah dibersihkan dan ditokenisasi dapat meningkatkan efisiensi pelatihan. Misalnya itu dari data yang sudah dibersihkan itu data yang kami berikan, file yang kami berikan itu di dalam data yang di dalamnya itu sudah rapi sehingga model dapat memahami pertanyaan yang sudah diberikan berdasarkan dan menjawab berdasarkan file yang telah diberikan. Lalu selanjutnya itu ada optimalkan implementasi RAG.
Pertama itu pilih basis pengetahuan yang relevan. Nah, pastikan basis pengetahuan berisi informasi yang relevan dengan domain dan bahasa yang ingin diterjemahkan. Nah, file yang dipilih itu ya tentunya terjemahan dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Lalu sesuaikan teknik retrieval. Eksperimen dengan berbagai teknik interval untuk menemukan informasi yang paling relevan dengan input pengguna, lalu meningkatkan kemampuan penalaran. Kita di sini melatih model untuk melakukan penalaran yang lebih kompleks agar dapat menghasilkan output yang lebih koheren. Lalu yang terakhir, solusi terakhir yaitu evaluasi metrik yang tepat. Nah, maksudnya di sini di dalamnya ada 2 poin lagi, yaitu jangan hanya mengandalkan BLEU. Metrik BLEU hanya mengukur kesamaan kata, tetapi tidak dapat menangkap kualitas terjemahan secara keseluruhan. Lalu gunakan metrik yang lebih holistik, maksudnya yaitu mempertimbangkan metrik seperti Meteor atau Roach atau Human Evaluation untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat. Lalu untuk solusi lebih lanjutnya di sini, yang pertama itu analisis kesalahan. Di sini untuk menemukan solusinya itu kami melakukan analisis lebih mendalam terhadap kesalahan yang dihasilkan oleh model untuk mengidentifikasi pola dan penyebabnya dari masing-masing model, atau nanti bisa lebih di searching lagi ke model-model yang lebih besar. Yang selanjutnya itu eksperimentasi, mencoba berbagai kombinasi hyperparameter, arsitektur model, dan teknik pelatihan untuk menemukan konfigurasi yang optimal agar hasilnya hasil yang dikeluarkan itu sesuai dengan harapan kami. Lalu untuk visualisasinya, ini menggunakan teknik visualisasi untuk memahami bagaimana model memproses informasi dan membuat keputusan. Nah, mungkin dengan melakukan perbaikan-perbaikan di atas, mungkin bisa diharapkan dapat membangun sistem penerjemahan bahasa yang lebih akurat dan berkualitas tinggi. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan dan analisis penerjemah bahasa Bugis ke bahasa Indonesia, di sini kami menarik kesimpulan, model 3.2 dengan parameter 1 billion terlalu kecil untuk menangkap kompleksitas bahasa Bugis Bone, sedangkan model 3.18 billion memberikan hasil yang lebih baik tetapi kurang efisien. Ke depan, fokus mungkin perlu diarahkan pada penggunaan model dengan ukuran sedang yang dioptimalkan dengan data berkualitas dan teknik pelatihan efisien. Nah, proyek ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pelestarian bahasa Bugis Bone melalui teknologi penerjemahan jika kendala diatasi dengan pendekatan yang terfokus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.